Kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mendengar sebagian firman Tuhan. Kami mohon sekali lagi Engkau hadir di sini, di gereja, di rumah setiap peserta, dan memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman, baik penyampaian maupun penerimaan. Dan tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, khususnya suara, berikan kata-kata, berikan pengurapan-Mu, dan kami titipkan seluruh persiapan khotbahnya dalam tangan Tuhan. Engkau tambahi, kurangi, ubahkan, sehingga apapun yang dia sampaikan betul-betul adalah kebenaran yang datang dari Tuhan, dan semua bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena tanpa itu semua akan sia-sia. Tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan Tuhan telah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Dan biarlah semua kami bukan hanya menjadi pendengar dan pengerti firman, tetapi biarlah kami menjadi pelaku dan penanggap firman. Bahkan kalau boleh pemberita firman, sehingga firman bisa makin tersebar kepada lebih banyak orang lagi. Kami sadar setan pasti selalu bekerja pada saat firman Tuhan ataupun Injil disampaikan, dan kami mohon Engkau kuatkan semua kami menghadapi godaan dan serangannya di dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini adalah session yang ke-10 dari eksposisi Lukas 10 ayat 1 sampai dengan 24. Dan saya berikan tema sikap terhadap utusan. Sama dengan sikap terhadap yang mengutus. Sesuatu yang penting ya. Jadi siapapun yang merupakan utusan sungguh-sungguh dari Kristus, kalau itu diperlakukan secara buruk, tidak peduli dia itu pendeta atau penginjil atau bahkan dia orang awam yang memberitakan Injil. Tapi kalau dia memang memberitakan Injil sebagai utusan Kristus, maka sikap yang buruk terhadap dia itu sama dengan sikap yang buruk terhadap Yesus. Dan sikap yang baik terhadap dia sama dengan sikap yang baik terhadap Kristus. Saudara, mari kita baca teks ini mulai dengan ayat yang ke-13. Lukas 10 ayat 13. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Teks ini sudah kita bahas pada minggu yang lalu ya. Sekarang ayat 16 yang akan kita bahas pada saat ini. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua yang telah diserahkan diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapak, dan siapakah Bapak selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus pada murid-muridnya tersendiri dan berkata, berbahagialah
mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Saudara, jadi kita sekarang masuk pada poin yang kedua ya. Sikap terhadap utusan sama dengan sikap terhadap yang mengutus. Kita baca ayat yang ke-16 sekali lagi. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Ya, ini sikap terhadap utusan ya. Kalau orang mendengarkan utusan, maka itu sama dengan mendengarkan Kristus. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Jadi kalau orang menolak utusan atau kata-kata dari utusan itu, dia menolak Kristus. Dan ini dilanjutkan, dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kristus mengutus 70 murid, dan termasuk kita semua juga, yang Kristen sungguh-sungguh, yang menolak utusan ini, menolak Kristus. Tapi dilanjutkan, Kristus kan diutus oleh Bapa. Menolak Kristus sama dengan menolak Bapa. Sekarang saudara, pertama-tama saya akan menyoroti beberapa ayat yang kelihatannya mirip atau sejenis dengan Lukas 10 ayat 16 ini. Tetapi sebetulnya berbeda. Nanti kita lihat ya. Yohanes 14 ayat 7 sampai dengan 11. Sekiranya kamu mengenal aku. Mengenal. Kata yang digunakan beda ya. Kalau tadi ini mendengarkan atau menolak. Tapi ini mengenal. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Dan ini hanya antara Yesus dengan Bapa. Tidak ada antara Yesus dengan orang diutus. Atau kita semua orang Kristen. Tidak ada. Hanya Yesus dengan Bapa. Sekarang ini kamu mengenal dia. Dan kamu telah melihat dia. Rasanya ada pencampur adukan oleh Yesus antara dia dengan Bapa. Saya katakan rasanya. Saya lanjutkan ya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Laki-laki dia mengatakan ini, perhatikannya. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ayat 7 pakai kata mengenal. Ayat 9 bagian bawah ini, melihat. Kalau tadi mendengarkan, menolak. Dan tadi di sini ayat 16 ini antara Yesus dengan yang dia utus itu juga. Tapi di sini semua hanya Yesus dengan Bapa. Saya lanjutkan ya. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Mungkin menggambarkan kesatuan yang tidak terpisahkan, Yesus dan Bapa. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Lalu saudara, ada ayat lain lagi. Kalau ini mirip dengan ini. Ya, sejalan atau mirip. Tapi beda dengan ayat 16 ini ya. Cuma kelihatannya saja ada kemiripan, tapi sebetulnya tidak sama, beda jenis. Mari kita baca Yohanes 12, 44, 45. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Sekarang pakai kata percaya. Dalam teks ini pakai kata mengenal, lalu pakai kata melihat. Di sini pakai kata percaya, dan kalau diteruskan, dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Pakai kata percaya dan kata melihat. Yang di sini pakai kata mengenal dan pakai kata melihat. Beda saudara. Yang di sini mendengar dan menolak. Ini sama sekali lain. Saudara, mengapa saya tahu-tahu membahas ayat 16 seperti ini? Kok saya bisa memunculkan teks-teks ini? Saya tahu pada waktu mempersiapkan khotbah ini, saya ingat perdebatan antara saya dengan Unitarian. Saya tidak tahu pada session itu Ezra ikut atau tidak. Karena dari 9 session perdebatan itu Ezra
cuma ikut mungkin 3 atau 4 kali ya, saya tidak ingat persis. Tapi ada banyak yang saya debat sendirian dengan mereka karena Israel tidak bisa hadir. Nah, saudara, pada waktu itu, karena kami atau saya berdebat dengan Unitarian, dan Unitarian tidak percaya Yesus sebagai Allah, maka saya menggunakan teks ini dalam argumentasi. Yang kenal aku, Yesus ya, pasti kenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Dan yang telah lihat Yesus, itu lihat Bapa. Jadi saudara, ini menunjukkan kesatuan antara Yesus dengan Bapa. Demikian juga di sini ya. Barang siapa percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, yang melihat Dia yang telah mengutus aku. Jadi saudara, ayat-ayat ini memang saya katakan kelihatannya menyamakan atau mencampur adukkan Yesus dengan Bapa. Tapi tentu saja, karena adanya banyak ayat yang membedakan Yesus dan Bapa, berarti mereka 2 pribadi, maka kita tidak mengartikannya Bapa sama dengan Yesus. Kalau kita mengartikan Bapa sama dengan Yesus, itu jadi ajaran Sabellianisme. Dan itu sesat. Jadi saudara, ayat-ayat ini menunjukkan kesatuan antara Yesus dengan Bapa. 2 pribadi bersatu dan punya satu hakikat. Dan karena itu, yang lihat Yesus, lihat Bapa. Yang kenal Yesus, kenal Bapa. Yang percaya Yesus, percaya Bapa. Jadi ini menunjukkan keilahian Yesus. Kesatuan hakikat dia dengan Bapa. Membuat dia seakan-akan bisa campur adukkan. Tapi cuma menunjukkan kesatuan dan jelas menunjukkan dia adalah Allah itu sendiri. Jadi argumentasi itu yang saya gunakan di dalam melawan Unitarian itu. Nah, pada waktu saya menggunakan ini, dia lalu berkata, dia menggunakan ayat-ayat seperti ini dan nanti ayat-ayat yang betul-betul sejenis dengan ini, yang dengan ini ayat ini mengatakan barang siapa dengar kamu, dia dengar aku, nolak kamu, dia nolak aku, dan nolak aku, nolak dia yang mengutus aku. Kalau memang bagian ini ya membuktikan Yesus itu Allah, maka lah berarti kita juga Allah yang diutus ini ya. Karena yang mendengarkan kamu, mendengarkan aku, yang tolak kamu, tolak aku, dan sebagainya. Tapi saudara, saya dengan gampang katakan ini tidak sama. Karena di sini pakai kata kerja yang berbeda. Ini mendengarkan, menolak. Kalau di sini mengenal, lalu melihat. Ini melihat juga. Lalu di sini percaya, lalu melihat. Sama sekali beda. Dan juga ayat yang di atas, hubungan antara orang yang diutus, orang Kristen, dengan Yesus. Lalu Yesus dengan Bapa. Dalam ayat yang bawah ini, hanya Yesus dengan Bapa. Dan kata kerjanya berbeda. Untuk orang Kristen yang diutus dengan Yesus, dia tidak pernah mengatakan yang melihat orang Kristen itu melihat Yesus. Yang percaya orang Kristen itu percaya Yesus. Yang mengenal orang Kristen mengenal Yesus. Tidak ada itu. Ayat ini mengapa bisa ada? Karena Yesus mengutus mereka. Dan firman yang mereka beritakan dari Yesus. Karena itu kalau didengarkan, sampai dengan mengenal Yesus. Kalau ditolak, sampai dengan mengenal Yesus. Ibaratnya saudara, saya seorang bos dalam satu perusahaannya. Dan di kantor di mana saya bekerja, mendengar suara ribut. Pegawai-pegawai itu ribut, tidak tahu ribut apa. Dan saya suruh seorang pegawai lain, tidak peduli pegawai ini serendah apa, pergi ke sana, hilang dari saya, suruh diam. Kalau mereka menolak omongan pegawai itu, mereka menolak saya. Karena kata-kata pegawai itu datang dari saya. Kalau mereka taat pegawai itu, mereka taat saya. Lagi-lagi karena kata-kata pegawai itu datang dari saya. Tapi tidak bisa dikatakan kalau pegawai itu melihat pegawai yang saya utus, mereka melihat saya. Percaya pegawai itu, percaya pada saya. Kenal pegawai itu, kenal kepada saya. Tidak bisa. Tidak ada yang seperti itu. Jadi sudah perhatikan ya.
Ayat 16 ini beda dengan dua teks ini. Biarpun mirip, tetapi beda. Nah, sekarang kita masuk dalam poin B ya. Ada ayat-ayat yang memang sejenis dengan Lukas 10 ayat 16 ini. Dan untuk menunjukkan lebih jelas, saya baca sekali lagi ayat 16-nya ya. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kata menolak keluar 4 kali ya. Dan dalam terjemahan King James diterjemahkan despised. Merendahkan atau menghina. Dalam King James, RSV dan NASB, reject atau menolak. Ya pokoknya sikap negatif itu ya. Lalu sekarang kita lihat ayat yang sangat mirip. Matius 10 ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Nah di sini sudah kita melihat ya. Terhadap utusan, sama terhadap Yesus, sama terhadap Bapa. Ya, bukan hanya antara Yesus dengan Bapa, seperti dalam dua teks yang saya sudah tunjukkan di sini. Ini hanya antara Yesus dengan Bapa. Ya, jadi dari sini. Sekarang kita lihat ayat lain, Yohanes 13 ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Laki-laki utusan Yesus. Dan kata yang digunakan yang di sini menyambut. Ya, yang di sini mendengarkan, menolak. Yang di sini menerima. Menerima. Jadi saudara, kalau Lukas membicarakan yang negatif, orang-orang yang menghina atau menolak utusan-utusan Kristus, maka Matius dan Yohanes membicarakan yang positif, orang-orang yang menerima utusan-utusan Kristus. Yang menolak, menghina, sama dengan menolak atau menghina Kristus, sama dengan laki dengan menolak atau menghina Bapa. Yang menerima, sama dengan menerima Yesus. Laki, sama dengan menerima Bapa. Ya saudara, ini memang ayat-ayat yang memang sejenis. Beda dengan dua tadi. Dua tadi memang kelihatannya mirip, tapi sama sekali beda. Saya kira saya sudah bisa menunjukkan secara jelas bahwa beda. Jadi jangan disamakan, dan kalau saudara berargumentasi dengan orang-orang seperti saksi Yehova ataupun Unitarian, dan saudara menggunakan ayat-ayat yang seperti di atas ini untuk membuktikan keilahian Yesus, dan mereka anggap pukul rata semua ayat-ayat 16 dan sebagainya ini sama dengan itu, saudara tahu bagaimana menjelaskannya ya. Ini tidak sama sekali. Ya. Dan sekalipun di sini Lukas mirip dengan Matius dan Yohanes, tapi Lukas membicarakan secara negatif. Orang yang menolak, sikap yang negatif, orang yang menghina, utusan Kristus. Matius dan Yohanes membicarakan yang positif, menerima utusan-utusan Kristus. Ya saudara, jelas memang keduanya selalu bisa ada. Pada waktu 70 murid yang diutus, itu memberitakan Injil. Dan pada waktu kita, orang-orang Kristen pada zaman sekarang, memberitakan Injil, selalu reaksi positif dan reaksi negatif seperti itu bisa ada. Kadang-kadang bisa reaksi negatif semua dalam satu kelompok, tapi seringkali ada satu dua yang menerima, yang lain menolak. Sekarang saya berikan komentar dari para penafsir ya. J.C. Ryle berkata demikian. Pertama, ia meminta kita untuk mengingat bahwa Injilnya tidak akan menyebabkan damai dan persetujuan dimanapun Injil itu datang. Jadi jangan terlalu mimpi ya. Kalau ada suatu kelompok orang besar, satu suku atau satu pulau atau satu keluarga sangat besar, dan saudara Injil semua, lalu terjadi damai persetujuan pada waktu Injil itu datang. Jangan mimpi seperti itu. Ingat kata-kata ini. Aku datang bukan untuk untuk mengirim atau membawa damai, tetapi pedang.
Jadi hati-hati dengan Injil yang kita beritakan. Memang kita harus memberitakan. Tidak peduli apapun yang terjadi nanti. Mereka mau geger, mau perang. Tidak peduli. Kita harus memberitakan Injil. Itu perintah Tuhan. Kalau terjadi perpecahan bagaimana? Salah mereka, bukan salah kita. Bukan salah yang menerima. Salah yang menolak. Tapi ini sesuatu yang memang bisa diharapkan terjadi. Diharapkan itu bukan moga-moga terjadi, bukan itu ya. Tapi kita antisipasi hal ini, karena hal ini kemungkinan sangat besar, hampir pasti terjadi. Kecuali kalau menolak semua, itu lain. Tapi sebagian menerima, sebagian menolak. Kalau terjadi perpecahan, makanya Yesus berkata, aku datang bukan bawa damai, tapi bawa pedang. Tentu bukan pedang hurufiah. Tapi pedang di sini artinya perseteruan, pertengkaran, perpecahan. Mari kita lihat ayat yang digunakan oleh dia. Matius 10 ayat 34 sampai 36. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ya saudara, jangan kalau ayat 35 dan 3 ini terjadi pada waktu sudah menginjili satu keluarga. Lalu satu percaya, satu tidak, dan terjadi perpecahan dalam keluarga itu, bahkan bisa pengusiran, dianggap bukan anak, dan sebagainya, dalam keluarga-keluarga yang beragama lain dan fanatik. Kalau satu diinjili, lalu satu bertobat, atau semua diinjili dan hanya satu yang bertobat sangat bisa diusir, bahkan dianiaya dan dibunuh. Itu sangat memungkinkan. Karena adanya ayat ini, itu tidak usah membuat kita heran. Membuat kita sedih mungkin, tapi mau diapakan? Bukan salah kita yang Injil, bukan salah orang yang menerima Injil, salahnya selalu pada pihak orang yang tidak mau menerima. Seandainya semua menerima, tidak akan terjadi. Tapi kita tidak bisa mengharapkan ya. Kita nginjil satu keluarga semua menerima. Sekalipun itu mungkin kadang-kadang terjadi, tapi itu jarang. Kita nginjil satu suku bangsa, seluruhnya menerima. Itu boleh dikatakan mustahil. Saya lanjutkan komentar Desira tentang Matius 10 ayat 34-42 ini. Kita tidak mempunyai hak untuk terkejut atau heran. Jika kita melihat ini digenapi terus-menerus. Kita tidak boleh menganggapnya aneh. Jika Injil memisahkan keluarga dan menyebabkan perpecahan atau permusuhan antara hubungan-hubungan atau keluarga-keluarga yang terdekat. Adalah pasti bahwa Injil melakukan demikian dalam banyak kasus. Karena kerusakan yang dalam di dalam hati manusia. Jadi total depravity itu menyebabkan hal itu ya. Ada orang menerima, yang ini tidak menerima. Hati yang rusak ini, wah langsung tindas dan macam-macam hal. Selama satu orang percaya dan yang lain tetap tidak percaya. Selama satu berkeputusan untuk mempertahankan dosa-dosanya dan yang lain ingin untuk menyerahkannya atau meninggalkannya, hasil dari pemberitaan Injil pasti adalah perpecahan. Saudara, ini perpecahan seperti ini bisa terjadi pada waktu semua itu kafir ya. Lalu kita beritakan Injil. Pasti bisa terjadi juga. Kalau dari semula, satu kafir, satu Kristen. Lalu kawin. Pasti terjadi gegeran juga. Kalau yang Kristen serius, dan yang kafir serius menolak Kristen, sukar terhindar adanya gegeran. Karena itu Alkitab melarang pernikahan orang beda iman. Alkitab tidak pernah melarang pernikahan beda bangsa. Kalau dalam perjanjian lama itu dilarang, bukan karena beda bangsa, tapi karena bangsa yang berbeda itu beda iman. Mereka nyembah berhala. Kalau kawin, lalu Israel tertarik dalam penyembahan berhala, dan Allah nanti habis Israelnya. Maka dilarang. Dalam perjanjian baru, dilarang secara jelas pernikahan beda iman. Dan lucunya, zaman sekarang ada banyak gereja, termasuk yang oleh kebanyakan orang dianggap Injili.
Alkitabiah. Mengacu pada sekolah-sekolah yang Injili dan Alkitabiah, bukan STT yang liberal. Tentu saja yang STT yang liberal mengacu pada STT yang liberal juga demikian. Mereka izinkan pernikahan beda iman. Pendeta saya yang dulu, yang pertama, pernah mengatakan dan saya dengar secara langsung dengan kuping saya. Jangankan Kristen dengan Katolik, Kristen dengan Islam pun aku mau berkati pernikahannya. Orang ini ngomong secara terang-terang menentang Alkitab yang melarang pernikahan beda iman. Dan rasanya dengan bangga menegaskan kebodohan dan ketololan, kesesatan seperti itu. Ini orang yang saya tidak percaya dia Kristen sudah. Terang-terangan Alkitab mengatakan A, dia bilang aku berani melakukan yang bukan A. Saya lanjutkan. Dalam hal ini, bukan Injil yang harus disalahkan, tetapi hati manusia. Yang rusak itu. Biasanya yang menolak Injil, yang menganiaya orang-orang yang menerima Injil. Dan bukan yang sebaliknya. Kalau terjadi yang menerima yang menganiaya, ini nerimanya tidak nerima sungguh-sungguh, saudara. Karena tidak ada ajaran itu dalam Kristen. Aniaya, bunuhlah kafir yang tidak mau terima Injil. Tidak ada ajaran model seperti itu. Dari mana mereka lakukan itu? Saya lanjutkan Jezira lagi. Di sana ada suatu kebenaran yang dalam. Di dalam semua ini. Yang secara terus-menerus dilupakan dan diabaikan. Banyak orang berbicara secara tidak tepat tentang kesatuan dan keharmonisan dan damai dalam gereja Kristus. Seakan-akan hal-hal itu merupakan hal-hal yang harus selalu kita harapkan. Dan demi hal-hal itu, segala sesuatu harus dikorbankan. Sangat banyak orang pikir, Kristen itu penekanannya kasih. Kristen itu penekanannya damai. Damai maksudnya damai dengan orang lain. Mengasihi orang itu berarti damai dengan orang itu. Dan demi itu, karena itu penekanan Kristen, semua dikorbankan. Termasuk kebenaran, termasuk pemberitaan Injil. Ini sesat. Kebenaran selalu nomor satu di atas semua. Kalau kita memberitakan kebenaran, kalau kita memberitakan Injil, kalau kita memberitakan firman, lalu orang-orang yang mendengar Injil dan firman dari kita pecah, biarlah itu pecah. Dan jangan memberitakan Injil, berhenti memberitakan Injil, karena ada perpecahan gara-gara saudara memberitakan Injil, lalu ada guilty feeling, perasaan bersalah, lalu berhenti memberitakan Injil. Aku tidak mau mereka pecah, aku mau mereka damai. Sorry, cari orang sesat juga. Tetap memberitakan Injil. Kalau terjadi perpecahan, bukan salah kita, bukan salah Injilnya, bukan salah yang menerima, selalu salah yang menolak. Jadi lagi, hanya sedikit hal-hal yang melakukan begitu banyak kerugian atau kerusakan dalam agama. Seperti harapan-harapan yang dilebih-lebihkan. Orang-orang mencari suatu tingkat dari penghiburan duniawi dalam pelayanan Kristus yang mereka berhak untuk harapkan. Dan pada waktu mereka tidak menemukan apa yang mereka cari, mereka dicobai atau digoda untuk menyerahkan atau meninggalkan agama dalam atau dengan kejijikan. Ini dia bicarakan apa, saudara? Ini dia bicarakan Injil yang nggak beres, saudara ya. Ya, Injil kemakmuran itu yang sebetulnya bukan Injil. Itu memberikan begitu banyak kerusakan, kerugian dalam agama. Karena Injil kemakmuran itu memberikan harapan-harapan yang berlebih-lebihan dengan yang digambarkan oleh Alkitab. Injil yang benar hanya menjanjikan keselamatan, berkat-berkat rohani, tidak pernah menjanjikan berkat-berkat jasmani, apalagi yang berlimpah-limpah. Harus jadi kaya, harus sembuh dari segala penyakit, semua problem harus beres dan sebagainya. Ajaran ini membahayakan. Karena ini, orang-orang mencari suatu tingkat dari penghiburan duniawi dalam pelayanan Kristus yang mereka berhak untuk harapkan. Dan pada waktu mereka tidak menemukan apa yang mereka cari,
Mereka dicoba atau digoda untuk menyerahkan, meninggalkan agama dalam atau dengan kejijikan. Justru bahayanya ini ya. Pada waktu Injil kemakmuran itu diberitakan, kamu miskin, percaya Yesus, kamu pasti jadi kaya. Kamu sakit, percaya Yesus, kamu pasti sembuh dari penyakit. Kamu percaya Yesus, kamu banyak problem, semua problem akan beres. Maka mereka percaya omongan tolol ini dan omongan sesat ini, mereka percaya dalam tanda petik kepada Kristus. Pada waktu mereka percaya dan ikut, loh, kok enggak jadi kaya? Kok enggak sembuh dari penyakit? Kok problem enggak beres? Lalu mereka meninggalkan Kristen dalam kejijikan atau dengan kejijikan. Mereka tertipu oleh berita itu. Karena hati-hati dalam belajar Alkitab, hati-hati dalam memberitakan Injil. Beritakan Injil yang sebenarnya. Injil kemakmuran itu perlu dicaci maki habis-habisan dan dibuka kebobroannya. Saya ngomong dengan orang agama lain apapun bahkan ya. Kalau dia tanya, saya kerja apa? Saya bilang saya pendeta. Dan mereka tanya, pendeta dari gereja ini yang menganut teologi kemakmuran. Saya langsung jawab, bukan. Saya anti agama teologi gereja itu. Dan saya jelaskan kenapa. Kristen itu suatu agama. Ya, ada orang bilang bukan agama, bagi saya tetap agama. Semua agama sebetulnya menyangkal keduniawian. Tapi ini teologi kemakmuran ini menekankan keduniawian. Ini tetap penyembuh-penyembuh sekarang mulai muncul lagi. COVID mereda mulai muncul lagi. Dulu COVID gak karu-karuan, gak berani muncul. Perhatikan ajaran mereka. Mereka yang janjikan kesembuhan. Mereka janjikan kekayaan. Janjikan problem beres. Mereka nabi palsu. Injil yang benar. Menjanjikan keselamatan. Hidup yang kekal. Pengampunan dosa. Masuk surga. Bagi orang yang percaya Kristus dengan sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pengganti untuk memikul hukuman dosa, maka ada janji itu. Berkat-berkat yang lain, damai, sukacita, doa yang dikabulkan, hubungan dengan Allah yang bagus, itu dijanjikan. Tapi tidak pernah menjanjikan kekayaan, kesembuhan dari penyakit, bebas dari problem. Kalau saya malah menjanjikan malah banyak problem. Bisa penyakit, bisa kemiskinan, dan semacamnya, dan sebagainya. Harus belajar dengan benar untuk membedakan Injil palsu dan Injil yang benar. Saya lanjutkan. Berbahagialah ia yang mengerti dengan lengkap atau sepenuhnya. Bahwa sekalipun kekristenan menawarkan atau memberikan suatu mahkota, pada akhirnya, mahkotanya pada akhirnya, bukan sekarang. Itu juga membawa suatu salib di jalan. Di jalan menuju akhir, salib dulu. Mahkotanya di sana. Kalau teologi kemakmuran, mahkotanya dijanjikan sekarang. Ini sesat. Dikira lagi. Ada sesuatu yang sangat indah dalam janji ini. Itu mengajar kita bahwa mata dari Tuhan atau guru yang agung selalu memperhatikan orang-orang yang berjerih payah untuk dia. Dan berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi kata-kata Yesus, yang menolak kamu, menolak aku. Yang menerima kamu, menerima aku. Ini menunjukkan bahwa dia memperhatikan kita. Bahwa kita melakukan pelayanan yang benar. Memberitakan Injil yang benar. Kita berjerih payah, maka dia berikan janji itu. Nolak kamu, nolak aku. Terima kamu, terima aku. Jika baik terhadap kamu, jika baik terhadap aku. Jika buruk terhadap kamu, jika buruk terhadap aku. Lalu antara dia dengan Bapa.
Saya lanjutkan. Mungkin mereka kelihatannya bekerja tanpa diperhatikan dan tanpa dihargai. Oh, banyak sekali saudara orang Kristen yang bekerja mati-matian, tetapi tidak diperhatikan dan tidak dihargai. Apalagi kalau mereka bukan pendeta, atau pendeta tapi bukan pendeta yang ngetop gitu ya. Maka mereka bekerja mati-matian dan benar, tapi tidak diperhatikan oleh orang dan tidak dihargai oleh orang. Tapi bagi orang yang seperti itu, inilah penghiburannya. Tetapi mereka tidak berarti. Jadi berarti ya, dalam pandangan Allah, saudara yang sungguh-sungguh bekerja, mungkin cuma jadi channel. Mungkin dari guru sekolah minggu, ini paling tidak dianggap, saudara. Ya, guru sekolah minggu tukang dongeng. Nah, kalau memang saudara guru sekolah minggu yang cuma tukang dongeng, yang memang saudara tidak berarti memang. Tapi kalau melalui dongengan itu saudara betul-betul mengajarkan Injil dan firman kepada anak-anak, tidak peduli, tidak ada yang hargai saudara. Tuhan melihat saudara dan dia menghargai saudara. Saudara berarti dalam pandangan dia. Pelayanan apapun, pelayanan benar, dan saudara sungguh-sungguh lakukan, mati-matian lakukan untuk Tuhan, maka saudara berarti di dalam pandangan Tuhan. Saya lanjutkan, iya atau Tuhan ya, memperhatikan siapa yang menentang pelayan-pelayannya, dan siapa yang menolong mereka. Jangan main-main ya. Kalau saudara berani berbuat jahat, apakah itu menipu, ataukah itu menganiaya, atau memaki-maki, menghina pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh, baik pelayan yang top atau pelayan yang remeh, saudara melakukannya itu terhadap Yesus. Jangan main-main. Dan kalau saudara melakukan itu terhadap Yesus, saudara melakukan itu terhadap Bapa. Sebaliknya, saudara berbuat baik atau bersikap baik terhadap pelayan yang sungguh-sungguh, apakah yang ngetop atau yang rendah, saudara dianggap berbuat baik, bersikap baik terhadap Yesus, dan itu juga berbuat baik atau bersikap baik terhadap Allah. Karena Allah untuk Yesus, Yesus untuk kita. Ia memperhatikan siapa yang baik terhadap mereka. Tadi negatifnya, siapa yang menentang, diperhatikan. Tapi siapa menolong, diperhatikan juga. Sekarang siapa yang baik, diperhatikan. Diberi contoh sekarang, seperti Lydia baik terhadap Paulus. Lalu sekarang yang negatif, siapa yang memberikan kesukaran-kesukaran di jalan mereka, seperti Diotrephes lakukan kepada Yohanes. Semua pengalaman harian atau sehari-hari mereka dicatat pada waktu mereka berjerih payah dalam panen atau penuaiannya. Semua dituliskan dalam buku besar dari ingatannya dan akan dibawa pada terang pada hari terakhir. Sekali lagi saudara, berbuat baiklah terhadap orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak peduli dia top, tidak peduli dia remeh, tapi dia sungguh-sungguh melakukan. Dan kalau saudara berbuat jahat, apapun kejahatan itu, ingat, itu sama dengan kalau saudara lakukan itu terhadap Yesus. Itu sama lagi dengan kalau saudara lakukan kejahatan itu terhadap Allah. Dia catat itu. Dan pada pengadilan akhir zaman, saudara harus mempertanggungjawabkan semua. Jangan main-main. Saya lanjutkan. Saya berikan ayat-ayat yang dijadikan referensi ya. Kisah 16, 14, 15. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah pada Allah. Tuhan membuka hatinya. Ini lahir baru ya. Sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan sisi rumahnya, ia mengajak kami. Katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan,
malah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Dia merasakan berkat dari pelayanan Paulus. Dia percaya Paulus itu betul utusan Tuhan. Dia mau berbuat baik. Jadi diajak menumpang di rumahnya. Tentu saja disertai dengan semua kebutuhan makanan dan sebagainya. Berarti dia merasakan berkat lalu berbuat baik kepada hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk menyalurkan berkat pada dia, menyelamatkan dia. Kan kita lihat 3 Yohanes 9 dan 10. Ini negatifnya. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Ambisi seperti ini membahayakannya. Ingin jadi orang terkemuka. Nah, Yohanesnya rasul, tentu saja lebih terkemuka. Nah, karena itu dia tidak senang. Lalu dia tidak mau mengakui kami. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia tadi bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Jadi kalau Lydia tadi berbuat baik terhadap Paulus, Diotrefes di sini berbuat jahat terhadap Rasul Yohanes. Sekarang saya lanjutkan dengan kata-kata Jisira lagi. Marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Pada waktu kita menutup atau mengakhiri pasal ini. Ini ingat ya, komentar tentang Matius 10, ayat 34-42. Ini memang bagian akhir dari Matius pasal 10. Ya, saya ulang ya. Marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri pada waktu kita menutup atau mengakhiri pasal ini. Dalam terang atau pandangan yang bagaimana kita menganggap pekerjaan Kristus dan perkara Kristus dalam dunia ini. Apakah kita adalah penolong-penolong atau penghalang-penghalang darinya? Ini bukan berlaku cuma untuk orang awam ya. Ini berlaku juga untuk pendeta. Pendeta-pendeta yang kacau balau. Pendeta-pendeta yang sesat. Seperti misalnya kalangan GBI Agrave, Suento Liao, Stephen Liao, Andrew Liao, dan para jemaatnya, para mahasiswa dari Sekolah Teologi mereka GITS, memfitnah habis-habisan Calvin, para Calvinis, ajaran Calvinisme. Para orang brengsek ini, penolong-penolong atau penghalang-penghalang. Karuan kalau mereka bisa membuktikan Calvin memang sesat, atau Calvinisme itu memang sesat. Tidak. Mereka bisanya memfitnah. Debat mereka hancur lebur, tapi tetap ngeyel terus dan tetap memfitnah terus secara sadar sengaja. Semua yang masuk ke sana tidak jadi pemfitnah. Ini betul-betul sekolah terkutuk dan gereja terkutuk, pendeta-pendeta terkutuk dan orang-orang Kristen terkutuk. Mereka bukan penolong-penolong, mereka penghalang-penghalang. Tapi mereka kelihatannya Kristen, pendeta, pelayan Tuhan, dan sebagainya. Doktor lakinya. Mari kita lanjutkan, saudara. Kalau kita melihat ini ya, apakah kita adalah penolong-penolong atau penghalang-penghalang darinya? Tidak ada daerah netral, atau penolong atau penghalang. Dan ayatnya, mari kita lihat di sini. Matius 12 ayat 30. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi tidak ada netral. Atau saudara bersama Kristus, berarti kita adalah sahabat dia. Atau kita musuhnya dia. Atau kita mengumpulkan bersama dia. Berarti kita memberitakan Injil, firman, dan sebagainya. Atau kita mencerai-beraikan gereja, kita pengacau gereja. Saudara, dalam urusan seperti ini tidak ada netral ya.
Jadi hati-hati dengan saudara yang adalah orang Kristen dan merasa cukup pergi ke gereja mendengar khotbah, ditambah ikut PA, tapi dari cukup, tidak perlu melakukan apa-apa. Saudara adalah pengacau balau gereja. Karena memang dalam kekristenan tidak ada sikap netral. Atau saudara sahabat Tuhan, atau saudara lawan pemusuh dari Tuhan. Atau saudara mengumpulkan bersama Tuhan melalui penginjilan, atau saudara dianggap sebagai pencerai-berai atau pengacau gereja. Jadi siapapun orang Kristen yang tidak memberitakan Injil, dan Injil ini mesti Injil yang benar, dia adalah pencerai-berai atau pengacau gereja. Lebih-lebih kalau dia bukan saja tidak memberitakan Injil, tapi dia memberitakan Injil sesat. Social gospel mungkin banyak dalam kalangan liberal dan Katolik. Liberal ini Protestan. Lalu prosperity gospel atau Injil kemakmuran banyak sekali dalam kalangan karismatik, Pentakosta, Bethel, dan sebagainya. Kalau mereka memberitakan Injil, tidak memberitakan Injil yang benar saja sudah dikecam. Lebih-lebih mereka yang memberitakan Injil yang sesat. Ini lebih buruk lagi. Saudara, dan kelihatannya ya, orang-orang yang tidak karu-karuan ini malah lebih vokal. Berani ngomong apapun, tidak peduli omongannya amburadul. Orang bisa berani mengajarkan trip to hell. Sesuatu kegilaan yang luar biasa. Terus mau didengang-dengungkan. Orang-orang itu mengaku mengalami naik surga, turun ke neraka. Diajar Yesus 40 hari 40 malam. Dan macam-macam hal tolol. Sepatunya taruh di atas orang, suruh sembah dan suruh cium sepatu. Tumpang tangan geblak. Dan mereka vokal dalam hal-hal itu. Kalau kita yang benar tidak vokal dan tidak berani memberitakan kebenaran, kira-kira ke arah mana kita ini akan mengarah? Yang brengsek, vokal. Berani bicara. Yang benar, tutup mulut. Bungkam 1000 bahasa. Perhatikan kata-kata orang ini. Kata-katanya terkenal sekali. Edmund Burke berkata, all that is necessary for the triumph of evil, that good men do nothing. Semua yang dibutuhkan supaya kejahatan menang adalah bahwa orang-orang yang baik tidak melakukan apa-apa. Saya kira beberapa waktu yang lalu saya sudah kutip ini dalam webinar atau apapun itu. Dan saya ilustrasikan kalau dua perahu balapan. Masing-masing 4 pendayung. Satu di sini. Tidak usah dia dayung terbalik. Tidak usah dia pukuli orang-orang yang lain di perahunya sendiri. Cukup dia diam saja. Maka dia bela lawannya. Karena sana 4 dayung semua. Dan di sini 4. Satu tidak dayung. Apa tidak dayung. Ya jelas kalah. Dengan diam, saudara membela lawan. Dengan tidak menginjil, tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Saudara melayani setan. Istilah lagi. Hendaklah kita perhatikan bahwa bukanlah suatu perkara ringan untuk menolak dan merendahkan atau menghina seorang pelayan atau pendeta yang setia dari Kristus. Bukan perkara ringan. Hati-hati saudara ya. Kejijikan bagi pelayan-pelayan atau pendeta-pendeta Kristus. Pada waktu mereka sungguh-sungguh setia. Saya tekankan ya. Pendeta pelayan yang sungguh-sungguh setia. Yang abal-abal. Tidak termasuk. Merupakan suatu gejala yang buruk dalam suatu gereja atau bangsa. Jadi secara lagi. Ia berkata kepada mereka, ia yang mendengarkan kamu, mendengarkan aku. Dan ia yang merendahkan atau menghina kamu, merendahkan atau menghina aku. Dan ia yang merendahkan atau menghina aku, merendahkan atau menghina dia yang mengutus aku.
bahasa atau kata-kata yang digunakan Tuhan kita di sini adalah luar biasa atau sangat perlu untuk diperhatikan. Dan lebih-lebih demikian, pada waktu kita mengingat bahwa kata-kata itu ditujukan kepada 70 murid dan bukan kepada 12 rasul. Seandainya kata-kata itu ditujukan kepada 12 rasul, kita bisa mikir, oh karena rasul kedudukan tinggi, maka harus dihormati. Tidak. Ini ditujukan kepada 70 murid, jauh lebih rendah daripada rasul kedudukannya. Mungkin awam, tapi mereka murid Kristus. Dan diutus oleh Kristus, maka tetap berlaku. Yang sikap buruk terhadap mereka, sikap buruk terhadap Yesus. Yang sikap baik terhadap mereka, sikap baik terhadap Yesus. Pelajaran yang dimaksudkan untuk disampaikan adalah jelas dan tidak bisa salah. Itu mengajar kita bahwa pendeta-pendeta atau pelayan-pelayan harus dianggap sebagai utusan-utusan dan duta-duta besar Kristus bagi suatu dunia yang berdosa. Selama mereka melakukan pekerjaan mereka dengan setia, mereka layak mendapatkan kehormatan dan respek demi Tuhan atau guru mereka. Ingat ya, ada syarat. Selama mereka melakukan pekerjaan mereka dengan setia. Kalau mereka melakukan pekerjaan mereka tidak karu-karuan, apalagi mereka memberitakan kesesatan atau kesalahan, mereka tidak layak mendapatkan kehormatan dan respek. Tadi sudah saya berikan contoh orang-orang GBIA dan GITS. Saya berikan contoh yang lain. Yakub Susabda. Ngaku reform, tapi maki-maki ajaran reform, kritik habis-habisan Calvin, seakan-akan dia lebih pintar dari Calvin. Biarpun dia tergolong orang pintar, tapi seluruh kepintaran dia dan seluruh pengetahuan dia, tidak ada seujung kukunya kepintaran dan pengetahuan dari Calvin. Dan kurang ajarnya, dia ngaku diri sebagai reform, sementara sama sekali ajarannya gak reform belas. Makanya saya tantang untuk debat, tidak ada jawaban belas dari pengecut itu. Kalau mau debat tentang Calvinisme, saya tantang. Tapi tidak berani sama sekali. Kalau memang tidak berani karena takut, berarti dia tidak punya kebenaran. Kenapa tetap diberitakan? Sok saja maki-maki Calvin. Kamu kira kamu siapa? Dan saya ingatkan juga kepada semua pendukung-pendukung Yakub Susabda. Apakah pendeta yang mendukung dalam pelayanan dia di sana? Sekolah teologianya? Atau para mahasiswanya? Atau jemaat manapun yang senang khotbah dia? Saudara sedang mendukung orang yang salah. Dan itu harus saudara pertanggungjawabkan kepada Tuhan pada akhir zaman. Saudara mendukung setan pada hakikatnya. Orang-orang yang merendahkan atau menghina mereka. Bukan merendahkan atau menghina mereka. Tetapi lebih merendahkan atau menghina Tuhan atau guru mereka. Orang-orang yang menolak syarat-syarat keselamatan yang mereka diperintahkan untuk beritakan. Bukan menyakiti atau menghina mereka. Tapi lebih menyakiti atau menghina raja mereka. Pada waktu Hanun, Raja Amon, menganiaya atau memperlakukan secara buruk duta-duta besar Daud, penghinaan itu dirasakan seakan-akan itu telah dilakukan terhadap Daud sendiri. 2 Samuel 10 ayat 1-19. Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama saya akan eksposisi teks ini ya. Karena memang eksposisi 2 Samuel itu sudah sampai di sini. Pasal 9 selesai dan pasal 10 ini belum. Kalau Lukas 10 ini selesai, mungkin saya akan buat eksposisi di sini. Jadi Hanun ini terima utusan Daud. Dan Daud memberikan utusan betul-betul dengan maksud baik. Tapi orang-orang di sekitar Hanun curiga, ini spy, ya.
pengintai, begitulah ya. Jadi mau cari kelemahan, mau menyerang negara kita. Jadi para utusan diperlakukan buruk, dibotai dan macam-macam hal, tidak karu-karuan pakai buat compang-camping. Dan itu menyebabkan Daud marah memerangi mereka dan menghancurkan mereka. Ya saudara, utusan diperlakukan buruk yang mengutus Daud. Maka itu dianggap perlakuan terhadap Daud. Dan Daud memerangi mereka. Menghancurkan mereka. Jadi hati-hati sikap yang buruk terhadap nabi asli. Saya berani bersikap buruk terhadap nabi palsu. Atau orang yang saya anggap nabi palsu. Seperti tadi Yakobus sabda. GBI Agrafi dan para liau, saya berani. Kalau saya yakin mereka bukan nabi asli, maka sikap buruk saya terhadap nabi palsu itu sama dengan sikap buruk saya terhadap setan yang adalah bapak mereka. Bukan sikap buruk terhadap Tuhan. Mereka tidak ada hubungan dengan Tuhan. Mereka musuh Tuhan. Saya istirahat ya, lagi. Hendaklah kita mengingat hal-hal ini. Supaya kita bisa membentuk suatu pilihan yang benar tentang posisi atau kedudukan dari seorang pelayan atau pendeta dari Injil. Pokok ini adalah suatu pokok tentang mana ada sangat banyak kesalahan. Di satu sisi, jabatan pendeta dianggap dengan penghormatan yang bersifat pengidolaan atau pemberhalaan. Dan bersifat tahyul. Ini banyak yang seperti ini ya. Orang kesan bodoh. Bagaimanapun hebatnya pendetanya, jangan sampai diidolakan, diberhalakan, lalu dianggap dia tidak bisa salah. Dikritik, selalu yang mengkritik yang salah. Saya kritik Pak Tong banyak kali, saya tidak anggap Pak Tong nabi palsu ya. Tapi Pak Tong memang ceroboh dan banyak ajaran-ajaran salah, bahkan sesat. Blunder. Saya tidak anggap dia nabi palsu. Beda dengan Yakub. Beda dengan orang GBI. Saya senang untuk meluruskan. Dan supaya orang banyak bisa punya alternatif. Mau percaya pada ajaran Pak Tong atau ajaran saya. Kalau tetap mau terima Pak Tong, ya sudah terserah. Tapi saya sudah melakukan tugas saya. Tapi kebanyakan, biarpun bukan semua, marah. Tanpa bisa membantah serangan saya. Marah. Dukung mati-matian si pentongnya. Saya katakan si pentong tidak bisa salah. Ini pengidolaan, penghormatan yang bersifat tahyul. Ini satu ekstrem. Di sisi yang lain, itu sering dianggap dengan kejijikan yang bodoh. Kalau ekstrem satu, wah pendetanya ditinggikan kelewat batas. Ekstrem yang lain, pendeta, semua pendeta bodoh. Sama semua. Semua pendeta cuma cari duit dari khotbah. Saya di Facebook ya, kalau ada orang ngomong seperti itu tanpa penjelasan apa-apa, berarti dia pukul semua pendeta. Tak maki-maki balas atau tak blokir langsung. Karena sekalipun banyak pendeta yang memeras jemaat demi kepentingan sendiri, seperti yang teologi kemakmuran itu, tapi tidak semua pendeta seperti itu. Jelas tidak seperti itu. Dan kalau mereka pukul rata, berarti termasuk menghina saya blokir mereka. Siapapun yang main Facebook, pikir baik-baik kalau kamu buat lapak atau buat komentar atau apapun. Pukul rata semua pendeta, hina semua pendeta. Itu penghinaan terhadap saya blokir kamu. Kalau mau menyerang pendeta, serang mereka, seperti saya menyerang. Tertentu orangnya. Mungkin kalau takut sebut nama, sebutkan ajarannya bagaimana, tapi sebutkan pendeta tertentu. Jangan ngomong pendeta semua pendeta. Itu tidak karu-karuan. Ada lagi menggunakan kata-kata sinis. Tidak ditujukan pada siapapun. Lo bisa mengena siapapun.
Kalau saya tersinggung, saya blokir juga. Menyerang perkembangan persepuluhan. Perkembangan persepuluhan itu ajaran Alkitab, goblok. Mau debat dengan siapa-siapapun tentang hal itu. Ada banyak yang mengajarkan persepuluhan dengan tujuan memperkaya diri. Saya tidak. Saya ajarkan karena itu ajaran firman. Jadi saudara, ada yang pendeta ditinggi-tinggikan, ada yang semua pendeta direndahkan. Dua-dua ekstrem ini salah. Kedua ekstrem ini salah. Kedua kesalahan muncul dari kelupaan tentang ajaran yang jelas dari kitab suci. Pendeta yang tidak melakukan pekerjaan Kristus dengan setia atau menyampaikan berita Kristus dengan benar tidak punya hak untuk mengharapkan rasa hormat dari umatnya. Erastus Sabdono dengan ajaran Corpus Delicti-nya. Saya sampai bingung ajaran itu muncul dari Alkitab dari mana. Dijungkir balik bagaimanapun Alkitab tidak akan mengeluarkan ajaran itu. Lalu Yesus punya saudara. Bapak punya 2 anak. Anak yang pertama Yesus, anak kedua Lucifer. Yang dia percaya sebagai komandan setan. Ajaran penting itu muncul dari mana saya tidak ngerti. Tapi laki-laki dari pendukungnya, waduh. Tidak peduli bagaimanapun diserang, tidak peduli mereka tidak bisa jawab serangan saya. Tetap dukung mati-matian. Pendeta yang tidak melakukan pekerjaan Kristus dengan setia atau menyampaikan berita Kristus dengan benar tidak punya hak untuk mengharapkan rasa hormat dari umatnya. Karena kebalikannya. Tetapi pendeta yang menyatakan seluruh maksud atau kehendak Allah dan tidak menahan apapun yang berguna adalah orang yang kata-katanya tidak bisa diabaikan tanpa melakukan dosa yang besar. Jangan main-main. Kalau saya memberitakan firman dan pemberitaan saya memang benar, saudara abaikan, saudara tidak bisa melakukan itu tanpa melakukan dosa yang besar. Ia ada dalam urusan atau perkara sang raja. Ia adalah seorang utusan atau pemberita. Ia adalah seorang duta besar. Ia adalah pembawa dari suatu bendera perdamaian. Ia membawa kabar gembira tentang syarat perdamaian. Bagi orang-orang seperti itu, kata-kata dari Tuhan kita akan ternyata bisa diterapkan secara ketat. Orang-orang kaya boleh menginjak-injaknya. Orang-orang jahat boleh membencinya. Orang-orang yang mencintai kesenangan bisa dibuat jadi marah kepadanya. Orang-orang tamak bisa dibuat jadi jengkel olehnya. Tetapi ia bisa mendapatkan penghiburan setiap hari dalam kata-kata Tuhan atau gurunya. Dikutip kata-katanya, ia yang merendahkan atau menghina kamu, merendahkan atau menghina aku. Hari yang terakhir akan membuktikan bahwa kata-kata ini, kata-kata Yesus ini ya, tidaklah diucapkan dengan sia-sia. Makanya hamba Tuhan yang memang sudah benar, berhati-hati supaya jangan menyimpang. Setan selalu berusaha menggoda kita supaya kita menyimpang. Dan kalau kita menuruti bujukan setan untuk kita menyimpang, kita tidak berlaku ayat ini bagi kita. Tapi selama kita setia, memberitakan firman yang betul-betul firman, memberitakan Injil yang betul-betul Injil, kata-kata Yesus ini berlaku untuk kita. Sikap buruk terhadap kita adalah sikap buruk terhadap Tuhan kita. Sikap baik terhadap kita, sikap baik terhadap Tuhan kita. Lain lagi sekarang. Ini benar karena utusan-utusan ini mengatakan apa yang Yesus minta mereka katakan. Dan Yesus mengatakan apa yang pengutusnya, itu Bapak perintahkan dia untuk katakan. Kata-kata ini tak diragukan berlaku bagi mereka
yang sekarang mengkhotbahkan dan mengajarkan apa yang Yesus minta mereka katakan. Dan bukan bagi mereka yang mengubah firman-Nya dengan cara apapun. Kalau firman-Nya dibelokkan, maka saudara. Kemarin menghapus segala meninggal dunia. Ya, sebetulnya banyak orang bilang tidak boleh bicara jelek tentang orang yang sudah mati. Tapi saya ingin bicara kebenaran, bukan hal yang jelek. Saya tidak yakin dia itu Kristen atau enggak. Ya, Kristen sungguh-sungguh atau bukan. Karena apa? Saya tidak peduli banyak orang menghormati dia dan menganggap dia tokoh reform atau apapun. Saya sendiri berdebat dengan dia. Debatnya ada di YouTube. Dan dia berdebat sudah secara curang. Ajarannya salah sama sekali. Dia tidak bisa menjawab argumentasi saya apapun. Tapi tetap ngeyel habis-habisan dan hanya tonjol-tonjolkan gelar doktor. Seakan-akan karena dia doktor, dia harus benar. Dan saya karena MDiv, saya harus salah. Itu saya kira kok bukan sikap seorang hamba Tuhan ya. Bukan sikap seorang yang tunduk pada kebenaran atau tunduk pada firman. Dan kalau orang tidak tunduk pada kebenaran, tidak tunduk pada firman, saya biasanya anggap orang itu bukan Kristen. Jadi banyak orang tulis RIP, saya tidak tulis apa-apa. Saya tidak tahu juga, tidak berani pastikan juga dia masuk neraka. Tapi yang jelas saya tidak yakin dia masuk surga. Ajarannya menyimpang, argumentasinya tidak bisa jawab, yang benar ini tidak bisa jawab, tetap ngeyel dengan cara buruk. Saya lanjutkan, saudara. Kesimpulannya juga jelas. Menerima apa yang utusan-utusan ini katakan, sama dengan menerima apa yang Yesus sendiri katakan, apa yang Bapak katakan. Tetapi Yesus menekankan kesimpulan yang negatif. Ia yang menolak, dan terusnya. Perhatikan bahwa tindakan menolak sudah dikecam atau dihukum dengan hukuman kekal. Seseorang tidak perlu mengutuk atau membawa pembawanya. Tidak butuh mengutuk firman atau menganiaya atau membunuh pendeta yang benar baru masuk neraka. Tidak. Sudah menolak saja sudah cukup. Cuek saja sudah cukup. Cuek kepada pendeta yang mengajarkan kebenaran sama dengan cuek kepada Yesus, dan itu cukup membawa saudara masuk ke neraka. Calvin sekarang. Arti yang umum adalah kesalahan dari orang-orang dipastikan oleh ketaatan dari iman. Dan bahwa mereka yang menolak Injil, sekalipun mereka membanggakan diri sebagai penyembah-penyembah Allah yang paling menonjol, memberi bukti bahwa mereka secara jahat merendahkan atau menghina dia. Kesalahan dari orang-orang dipastikan oleh ketaatan dari iman. Dan bahwa mereka yang menolak Injil, sekalipun mereka membanggakan diri sebagai penyembah-penyembah Allah yang paling menonjol, memberi bukti bahwa mereka secara jahat merendahkan dan menghina dia. Banyak orang membanggakan sebagai penyembah Allah yang wah. Saya dulu debat dengan Katolik, sampai muak saya kudu muntah. Mendengar kemunafikan omongan mereka sehingga saya blokir mereka semua. Saya berdebat dengan mereka, tujuan saya menginjili mereka. Tapi mereka dengan kemunafikan mereka, ini sudah tidak bisa dibetulkan. Dan mereka menolak Injil yang saya beritakan. Tapi mereka banggakan diri sebagai orang yang cinta kepada Allah dengan cinta yang tidak bisa terbayangkan. Itu bagi saya memuakkan. Saya Injili tolak, saya berikan bukti kok. Hanya iman. Kalau mereka kan iman dan perbuatan. Dikasih tahu tidak mau, dikasih dasar ayat mereka tidak bisa debat saya kok. Tapi tetap banggakan diri mereka benar. Bahkan klaim mereka mengasihi Allah dengan kasih yang tidak terbayangkan dan sebagainya.
Kedabrus lah. Omong kosong. Calvin lagi. Mereka yang menolak untuk mendengarkan kepada pendeta-pendeta. Betapapun hinanya dan menjijikannya mereka. Jadi bisa saja pendetanya itu orang rendahan begitu ya. Bukan orang pintar bagaimana. Atau orang miskin. Tapi kalau saudara menolak untuk mendengarkan pada pendeta-pendeta yang benar. Memberikan suatu penghinaan bukan hanya kepada manusia. Tetapi kepada Kristus sendiri. Dan kepada Allah Bapa. Sementara suatu pujian yang sangat bagus di sini diumumkan kepada kedudukan dari pendeta-pendeta yang dengan jujur dan dengan setia melaksanakan tugas mereka merupakan sesuatu yang menggelikan dalam diri Paus dan pastor-pastornya untuk mengambil hal ini sebagai suatu dalih untuk menyembunyikan atau menutupi tirani mereka. Calvin laki-laki saudara memberikan perkecualian ya, bukan semua pendeta. Bukan semua hamba Tuhan. Tapi hanya mereka yang benar, yang dihormati dengan kata-kata Yesus itu. Tapi pada waktu Paus dan pastor-pastornya mengambil ayat itu untuk melindungi diri mereka supaya tidak diserang. Ya anggap itu sesuatu yang menggelikan. Jadi kalau saya tadi nyerang GPIA Grafe, Liao dan sebagainya, lalu Yakub Susabda, lalu menghapus Sagala, dan Erastus Sabdono. Heran, Calvin serang Paus dan pastor-pastornya. Adalah omong kosong, tidak boleh serang orang. Kalau mereka memang salah, perlu diserang sebetulnya. Supaya orang-orang tahu. Kalau orang-orang tetap tidak mau percaya pada orang-orang sesat itu tanggung jawab mereka. Saya sudah melakukan tanggung jawab saya. Calvin sudah katakan demikian. Kalau tetap orang-orang Katolik mau dukung pastor dan paus mereka, itu tanggung jawab mereka. Tapi Calvin sudah melakukan tugasnya. Saya lanjutkan. Pastilah Kristus tidak berbicara dengan cara seperti itu. Sehingga menyerahkan ke dalam tangan manusia kuasa yang Bapa telah berikan kepadanya, tetapi hanya untuk melindungi Injilnya terhadap hinaan. Karena itu, konsekuensinya bahwa ia tidak memindahkan kepada pribadi-pribadi manusia kehormatan yang adalah miliknya sendiri, tapi hanya mempertahankan bahwa itu tidak bisa dipisahkan dari firman-Nya. Jadi bukan dimaksudkan utusan ini setara dengan Kristus, tidak ya. Tapi karena firman yang diberitakan itu yang perlu dihormati. Utusan dan firman tidak bisa dipisahkan. Firman dari Yesus tidak bisa dipisahkan lagi. Jadi menghina yang ini sama dengan menghina yang itu dan seterusnya. Jika paus ingin diterima, hendaklah ia mengajukan doktrin atau ajaran dengan mana ia bisa dikenal atau diakui sebagai seorang pelayan Kristus. Tetapi selama ia terus merupakan apa adanya dia sekarang, seorang musuh bebuyutan dari Kristus, dan sama sekali tidak mempunyai kemiripan dengan rasul-rasul, hendaklah dia berhenti untuk memakaiani atau menghiasi dirinya sendiri dengan bulu-bulu pinjaman. Katolik dan Ortodoks sama-sama kedabrus membual dalam urusan mereka gereja yang punya urut-urutan terus sampai rasul-rasul. Dan bahkan Katolik anggap Petrus itu paus pertama. Banyolan bagi saya. Paus pertamanya menikah. Kenapa sekarang pausnya dan pastornya tidak boleh kawin? Ajarannya konyol, tidak cocok sama kitab suci. Ortodoks tidak terlalu berbeda dengan Katolik. Juga percaya selamat karena iman dan perbuatan. Saya tolak itu semua. Dan lebih kedabrus lagi mungkin. Wah. Punya urut-urutan sampai rasul juga. Dan menganggap mereka itu mbahnya Katolik. Itu kata-katanya Bambang Nursena. Laki-laki seorang hamba Tuhan yang pintar. Tapi menurut saya tidak perlu dihormati karena ajarannya yang kacau balau tidak karu-karuan.
Cukup satu hal, bahwa mereka percaya keselamatan karena iman dan perbuatan. Itu sudah menunjukkan mereka sesat. Karena saudara, dari kata-kata yang sudah saya berikan semua ini ya, ingat ini ya, jangan sembarangan menegur atau mencela orang-orang, termasuk saya, dan pendeta manapun, yang menyerang pendeta-pendeta yang sesat dengan menggunakan ayat seperti ayat di bawah ini. Ini sering terjadi. Pada waktu saya menegur orang sesat, lalu orang kutip ayat ini. Mazmur 105 ayat 15. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Memang ayat ini benar dan ayat ini berlaku. Tapi ingat, ini hanya berlaku untuk orang-orang yang betul-betul Tuhan urapi. Kalau Daud tidak berani membunuh Saul, Saul diurapi biarpun dia orang seperti. Tapi pada waktu ini diterapkan untuk pendeta-pendeta sesat zaman sekarang. Yang bilang mereka orang yang diurapi itu siapa? Kalau mereka orang-orang betul-betul nabi Tuhan, berlaku ayat ini. Tapi pada waktu mereka sekarang ternyata adalah nabi palsu, tidak berlaku, saudara. Saya tidak takut sama sekali dengan ayat ini. Pada waktu saya menyerang orang-orang yang memang sesat. Nah, Stephen Tong bukan nabi palsu bagi saya. Tapi ajaran dia sesat dan saya tidak takut. Karena saya tahu motivasi saya bukan jatuhkan atau hancurkan Pak Tong. Tapi jangan kesesatan yang diajarkan menyebar dan merusak orang. Tapi kebenaran. Mau musuh saya, silahkan. Justru yang memusuh saya yang melawan ayat ini. Sampai sekarang tidak pernah saya membuktikan. Sedangkan saya terhadap ajaran Pak Tong, salahnya di mana. Tidak ada yang membuktikan. Tolong buktikan kalau berani. Pada zaman sekarang, Mazmur 105 ayat 15 ini berlaku untuk pendeta-pendeta. Dan pelayan-pelayan Tuhan yang setia dan benar. Tapi ingat, pendeta-pendeta sesat bukan orang yang Tuhan urapi. Mereka bukan nabi-nabi Tuhan. Mereka nabi-nabi palsu. Dan secara benar diserang habis-habisan. Bahkan dimaki sebagai sesat dan sebagainya. Tapi maki sebagai sesat itu harus dengan motivasi yang benar. Kalau seperti Patrick Smith itu, dia nggak reform, saya tidak percaya dia Kristen sama saja. Dia nyerang memang orang yang sesat. Tapi motivasinya cari duit dari YouTube, itu lain ceritanya, saudara. Kalau saya serang orang, saya tidak motivasi cari duit. Saya motivasi tegakkan kebenaran. Mau percaya saya mau tidak tak sukanya. Saya lanjutkan. Juga jangan sembarangan menegur atau mencela orang-orang yang mencela pendeta, menyerang pendeta-pendeta atau orang-orang yang sesat dengan mengatakan ini banyak kata-kata bodoh ini ya. Pada waktu saya serang, misalnya barusan ini buas menantang Yakobus ada debat tentang reprobation. Ada orang yang komen model seperti ini. Sesama saudara seiman kok bertengkar. Yang mengatakan orang sesat itu saudara seiman saya itu siapa? Yang mengatakan nabi palsu itu saudara seiman saya itu siapa? Mereka para setan. Goblok memangnya. Saya blok ya juga yang mencela seperti ini. Kalau tidak ngerti Alkitab, jangan buka mulut lah. Hanya keluarkan kata-kata bodoh. Menyerang orang sesat. Paulus lakukan. Yesus lakukan. Sangat banyak yang lakukan. Petrus lakukan. Stefanus lakukan. Jadi mereka salah semua.
Jadi mereka termasuk bertengkar dengan sesama saudara iman, begitu. Makanya kalau tidak pernah baca Alkitab dan tidak ngerti Alkitab, jangan banyak ngomong. Lebih baik tutup mulut, tidak kelihatan bodoh. William Hendriksen. Yesus meyakinkan ke-72 orang ini bahwa pada waktu mereka berbicara, dia berbicara. Pada waktu orang-orang mendengarkan kepada mereka sedang mendengarkan dia. Adalah jelas bahwa jika mereka tidak sungguh-sungguh mewakili Tuhan mereka dalam kata-kata dan tindakan, jaminan yang menghibur yang diberikan dalam ayat 16a tidak lagi berlaku untuk mereka. Ya saudara, banyak orang ya, Calvin, William Hendriksen, dan entah siapalah, saya tidak ingat, semua memberikan perkecualian ini. Ayat 16 ini tidak berlaku untuk seadanya pendeta, seadanya pemberita firman, seadanya pemberita Injil. Tapi hanya mereka yang memberitakan firman dan Injil dengan benar dan motivasi benar. Hanya berlaku nabi-nabi asli, bukan berlaku nabi-nabi palsu. Di sisi lain, dengan anggapan bahwa suatu usaha yang sungguh-sungguh atau tulus, konsisten, dan giat atau penuh semangat yang dilakukan oleh pelayan Kristus yang manapun, apakah ia adalah seorang guru atau pengajar, penginjil, pendeta, misionaris, penatua, diaken, atau saksi yang adalah orang awam, bukan saksi Yehova ya, saksi orang-orang yang beritakan Injil pribadi ya, untuk mencamkan pesan atau berita dari Tuhan dan Juru Selamatnya pada hati dan kehidupan dari orang-orang berdasarkan anggapan itu adalah Kristus sendiri yang sedang berbicara melalui utusan itu. Tidak peduli yang ngomong Injil seseorang anak kecil SD, kalau Injilnya benar, ingat, saya mengabaikan, meremehkan dia, berarti saya mengabaikan atau meremehkan Kristus. Lebih lagi, bukan hanya Yesus yang diterima atau ditolak, tapi Allah Tritunggal yang menyatakan dia sendiri di dalam dan melalui sang pengantara. Saya lanjutkan dengan William Barclay. Mendengar firman Tuhan merupakan suatu tanggung jawab yang besar. Kita akan dihakimi berdasarkan atau sesuai dengan kesempatan yang kita punya untuk mengetahui. Tanggung jawab adalah sisi yang lain dari hak. Sudah firman Tuhan banyak, mendengar Injil yang benar, itu suatu hak, tapi itu melibatkan tanggung jawab. Tidak semua orang dapat firman banyak yang benar. Tidak semua orang dapat Injil yang benar. Kita diberikan Injil yang benar, firman yang benar. Itu berkat yang besar. Tapi ingat, itu menyangkut tanggung jawab. Bagaimana sikap saudara terhadap firman yang banyak itu dan Injil yang benar itu. Saya lanjutkan lagi, lagi. Merupakan suatu hal yang untuk menolak undangan Allah. Saudara, menolak undangan manusia tidak masalah, saudara. Saya sering menolak undangan. Ada undangan kawin, undangan makan, atau apapun. Saya merasa sibuk. Saya harus mengutamakan keadaan Tuhan. Datang. Orang mati, saya tidak datang. Karena memang kesibukan yang saya lakukan untuk Tuhan harus saya utamakan. Tidak bisa pesta, tidak betul pesta kawin, pesta ulang tahun, atau melayat ke orang mati, lalu pekerjaan saya berantakan amburadul, tidak bisa. Saya tidak datang. Dan saya tidak sungkan sudah datang. Apa yang sungkan? Saya harus lebih sungkan kepada Tuhan daripada kepada orang. Tidak peduli siapapun dia yang undang saya. Dia sudah menolak undangan manusia. Tidak masalah. Memang dia bisa marah. Dia bisa tidak senang. Tapi tidak masalah. Tidak senang ya sudah. Saya lebih mencari perkenan Tuhan dari perkenan orang.
Tapi pada waktu saya menolak undangan Allah, Barclay mengatakan merupakan suatu hal yang mengerikan untuk menolak undangan Allah. Dia raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan saudara tolak undangan dia. Di sana ada suatu arti dalam mana setiap janji Allah yang pernah kita dengar bisa menjadi penghukuman kita. Yang undang, percayalah padaku, kamu aku kasih hidup yang kekal. Ada undangan, ada janji. Pada waktu kita dengar dan kita remehkan, itu menjadikan penghukuman bagi kita. Jika kita menerima janji-janji ini, mereka adalah kemuliaan terbesar kita. Tetapi setiap janji yang telah kita tolak, suatu hari akan bersaksi menentang kita. Jangan main-main, saudara. Menolak undangan Allah, mengabaikan janji tentang hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya Kristus. Saudara, abaikan itu. Suatu hari janji itu akan bersaksi menentang saudara. Mari kita lihat ayat ini. Yohanes 12 ayat 47-48. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ini kedatangan pertama, saudara ya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi saudara, Yesus juga memberitakan Injil. Orang harus percaya pada dia dan orang akan diselamatkan. Paulus juga dengan jelas, dengan Injil yang lebih jelas, karena dia hidup setelah zamannya Kristus mati dan dibangkitkan. Yesus melayani sebelum saat itu. Maka Injilnya Paulus dan sebagainya itu lebih jelas. Injil kita lebih jelas. Tapi sama saudara, kalau orang menolak Yesus, tidak menerima perkataannya, hakimnya adalah firman yang Yesus ucapkan itu pada akhir zaman nanti. Dia akan dihakimi berdasarkan kata-kata yang ditolak oleh dia. Kamu bisa mendengar Injil, Yesus sendiri lakukan, mengapa kamu tolak? Tidak usah terlalu marah. Kalau kita nginjil, orang mengejek dan sebagainya. Nanti akhir zaman, yang ketawa pihak lain. Dan yang ketawa terakhir, itu yang lebih menguntungkan. Mereka bisa ketawa sekarang. Saya ingin tahu mereka bisa ketawa nanti, pada waktu mereka masuk neraka, atau tidak. Matthew ini berkata demikian. Ia akan menganggap dirinya sendiri diperlakukan sesuai dengan mereka memperlakukan pendeta-pendeta atau pelayan-pelayan ayat 16. Apa yang dilakukan kepada seorang duta besar seakan-akan dilakukan kepada pangeran atau raja yang mengutus dia. Mereka yang merendahkan atau menghina pendeta-pendeta pelayan-pelayan yang setia dari Kristus, yang sekalipun mereka tidak membenci dan menganiaya mereka, tetapi berpikir secara hina tentang mereka. Tidak usah membenci, tidak usah menganiaya. Bahkan tidak usah mengatakan mereka menolak. Cuma berpikir secara hina. Orang goblok atau orang tolol hanya dalam pikiran, ya, akan dianggap sebagai penghina-penghina dari Allah dan Kristus. Hati-hati saudara, tidak usah saudara ucapkan, tidak usah saudara wujudkan dengan tindakan segala ketidaksenangan itu. Cukup ketidaksenangan itu ada dalam pikiran. Sudah cukup. Saudara dianggap sebagai penghina-penghina dari Yesus dan Allah. Bandingkan dengan ayat ini ya. Matius 25, 34 sampai 45. Saya kira bolak-balik saya gunakan ya. Ini nubuat sekaligus penghakiman akhir zaman itu ya. Ayat 34, dan raja itu akan berkata pada mereka yang di sebelah kanannya, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu beri aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya Tuhan,
Bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami beri engkau makan, atau haus dan kami beri engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami beri engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Orang benar yang berbuat baik ini tidak pernah merasa hal itu. Tapi ayat 40, Yesus jawab, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Mereka berbuat baik terhadap orang-orang Kristen yang hina. Padahal Yesus dianggap berbuat baik kepada dia. Sekarang kebalikannya, ayat 41 dan terusnya. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak beri aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak beri aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Nah, ini malah tidak merasa kalau berbuat jahat, ya terbalik ya. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau sebagai seorang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Kadang jawabannya, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Seluruh teks ini menunjukkan kebaikan kita pada seorang Kristen sama saja seperti dilakukan kepada Yesus. Tidak melakukan kebaikan, dosa pasif, kepada seorang Kristen yang hina sama dengan tidak melakukan kebaikan kepada Yesus. Sekarang Matius 10 ayat 40-42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, yang menyambut dia mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah seorang nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, terjemahan sebagai nabi dan sebagai orang benar ini salah ya. Nanti saya akan tunjukkan ya. Ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara, ayat 41 ini kenapa sebagai nabi? Ini sebagai orang benar. Yang ini karena ia muridku, sebetulnya terjemahnya seperti ini semua. Karena dia nabi. Karena dia orang benar. Mestinya begitu. Saya berikan terjemahan dari NIV ya. Saya bacakan terjemahannya saja. Siapapun yang menerima seorang nabi karena ia adalah seorang nabi akan menerima upah atau pahala seorang nabi. Dan siapapun yang menerima seorang benar karena ia adalah seorang benar akan menerima upah atau pahala seorang benar. Mari kita cek dalam Bible Works ya. Matius 10 ayat 41. Ya, sebagai nabi. Ini sebetulnya terjemahan yang hurufiah. In the name of a prophet. Ia yang menerima seorang nabi dalam nama dari seorang nabi. Ya. Jadi name keluar kata Yunani onoma, memang artinya name. Ya. Nah, tapi ini memberikan terjemahan yang menjelaskan. In the name of a prophet itu artinya because he is a prophet. Lalu juga di sini, who receives a righteous man because he is a righteous man. Nah, terjemahan yang hurufiah sebetulnya in the name of a righteous man. Di sini kata name juga keluar kata Yunani onoma. NIV menerjemahkan sama seperti RSV because he is a prophet.
Because he is a righteous man. And ESV menerjemahkan huruf ya. In the name of a prophet. Lalu in the name of a righteous man. Dan New King James menerjemahkan seperti King James, ESV juga, YLT juga. Jadi terjemahan huruf ya-nya menerima seorang nabi dalam nama seorang nabi. Menerima seorang benar dalam nama seorang benar. Tafsirannya diberikan oleh RSV dan NIV. Karena dia orang benar, karena dia nabi. Sekarang kita perhatikan ayat 42-nya. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil, karena ia muridku. Ini sama ya. In the name of a disciple. Name-nya onoma juga. Onoma. Ya. Jadi saya tidak ngerti kenapa Indonesia ini menerjemahkan di sini benar karena ia muridku ya dalam arti itu ya benar ya. Tapi yang tadi kok sebagai seorang nabi sebagai seorang benar. Padahal kata Yunani-nya sama sebetulnya. Kalau RSV because he is a disciple karena ia seorang murid. NIV juga memberikan artinya because he is my disciple. Jadi saudara, Indonesia memberikan terjemahan yang tidak konsisten. Ini sebagai nabi, sebagai orang benar. Ini karena ia muridku. Padahal kata Yunani-nya sama. Seharusnya di atas itu karena dia nabi atau karena dia orang benar. Tapi perhatikan ya. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini. Karena ia muridku. Ini merupakan motivasi pemberian itu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi menyambut seorang nabi juga karena dia nabi. Dan menyambut seorang benar karena dia orang benar. Motivasinya mesti benar ya. 5 pendeta, 5 orang benar. Memberikan bantuan pada seorang yang kecil. Karena ia nabi, karena ia orang benar, karena ia muridku. Bukan sekedar karena dia sesama manusia, aku menderita, aku bantu dan sebagainya. Karena ya toleransi atau apa. Tidak boleh. Motivasinya karena dia nabi. Orang berbuat baik malah pendeta karena dia pendeta yang bagus. Pendeta yang benar. Orang berbuat baik pada seorang benar, orang Kristen, karena dia orang Kristen sejati. Orang memberikan bantuan kepada orang yang kecil karena dia orang Kristen. Ini yang dapat pujian dan dapat berkat. Motivasinya harus benar. Kalau saya berikan ayat yang lain yang menyamakannya. Tindakan yang buruk terhadap orang Kristen itu dianggap tindakan buruk terhadap Yesusnya sendiri. Terjadi dalam pertobatan Paulus atau Saulus, kisah 9-5. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa padanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Perhatikan ya, penekanannya menganiaya aku. Kapan Paulusnya menganiaya Yesus? Dia tidak pernah ketemu. Yang dia aniaya di sini adalah orang-orang Kristen. Tapi Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ini pengalamannya disaksikan 2 kali. Dalam kisah 22 dan kisah 26. 22 ayat 4. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati.
laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dan dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik. Dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan, orang-orang Kristen yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu pada waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata padaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang aniaya itu. Disaksikan lagi dalam Kisah Rasul 26 ayat 9-15. Saya kira ceritanya sama saja, tidak perlu kita baca. Tapi saudara, seluruh pelajaran ini memang menunjukkan sikap buruk, tindakan buruk terhadap seorang anak Tuhan, apalagi terhadap seorang hamba Tuhan yang benar, merupakan sikap buruk dan tindakan buruk terhadap Yesus sendiri, dan juga merupakan sikap yang buruk dan tindakan yang buruk terhadap Allah sendiri. Sebaliknya, sikap yang baik, tindakan yang baik terhadap seorang Kristen yang sungguh-sungguh, terhadap seorang hamba Tuhan yang benar, merupakan sikap yang baik dan tindakan yang baik terhadap Yesus sendiri, dan juga merupakan sikap yang baik dan tindakan yang baik terhadap Allah sendiri. Saudara, coba introspeksi selama ini bagaimana sikap saudara terhadap orang Kristen yang sungguh-sungguh dan terhadap hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Adakah saudara bersikap negatif padahal saudara tahu mereka orang Kristen sungguh-sungguh dan hamba Tuhan sungguh-sungguh? Dan kalau saudara menghadapi orang Kristen palsu dan hamba Tuhan yang palsu, jangan bersikap baik. Itu sama dengan bersikap baik terhadap setan. Biarlah seluruh pelajaran ini menjadi berkat bagi saudara dan mengarahkan saudara sikap dan tindakan secara lebih baik, secara lebih positif demi kemuliaan Tuhan kita. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas pelajaran hari ini. Sedikit pelajaran tentang Yesus yang adalah Allah, dengan menggunakan ayat-ayat yang mirip, tapi sebetulnya berbeda dengan teks yang kami bahas saat ini. Dan lalu suatu pelajaran berdasarkan ayat yang kami bahas dan ayat-ayat yang memang sejenis, menunjukkan bahwa kami harus bersikap baik. Setiap orang Kristen sejati, khususnya hamba Tuhan yang sejati. Karena itu merupakan sikap dan tindakan yang sama seakan-akan ditujukan kepada Kristus dan kepada Allah. Tolong kami mengingat ini. Setiap kali kami bertemu dengan orang Kristen yang sejati, hamba Tuhan yang sejati. Dan tolong kami tidak bersikap demikian kalau kami menghadapi nabi-nabi palsu. Dan tolong kami juga berhati-hati tidak mengecam orang yang mengecam nabi-nabi palsu dengan alasan mereka saudara seiman, karena mereka memang bukan saudara seiman. Dengan alasan bahwa mereka orang yang diurapi, karena memang mereka bukan orang yang diurapi. Biarlah pelajaran hari ini mempengaruhi seluruh kehidupan kami dalam sikap, tindakan kami, baik Kristen asli maupun Kristen palsu, nabi asli maupun nabi palsu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.